Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, terima kasih. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang kuat, sehingga kita boleh bersama-sama datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan di hari yang ke-364 di tahun 2021. Tinggal 1 hari dan beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan kita memasuki tahun yang baru. Kalau kita boleh ada sampai pagi hari ini, sungguh itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang tahun ini bagi kita. Waktu pagi hari ini kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami boleh ada di penghujung tahun 2021. Kami ada karena kemurahan-Mu. Kami ada karena kebaikan-kebaikan-Mu yang terus-menerus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa menopang hidup kami, sehingga kami tetap kuat sampai hari ini. Engkau yang terus menjagai hidup kami, sehingga kami tetap aman sampai hari ini. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali berkatakan, oleh karena kemurahan-Mu sajalah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ya, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau ajaib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami sembah, kami muliakan
Kebajikan-Mu Tuhan yang mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Tinggikan Engkau, haleluya, haleluya, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, Engkau selalu baik. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami ada sampai hari ini. Kami masih hidup sampai hari ini. Semua karena pertolongan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu.
hari lepas hari kami lalui bersama. Bahkan di setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau yang menjagai kami. Sebab Kau yang berjanji, Allah yang setia, Kau menyertai kami, Kau jagai kami seperti biji matamu. Kami bersyukur. Bahkan sehelai pun rambut kami akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Engkau memperhatikan kami, Engkau mempedulikan kami Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau pelihara kami dengan kasih setia-Mu yang besar. Kasih setia yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin, haleluya. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin, haleluya. Musim akan selalu berganti. Amin, haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ya. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena
tanpa seizinmu. Amin, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Ya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, ya, selalu menjagaku. Amin. Sehelai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan iman mari katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Sehelai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur karena Engkau yang selalu menolong kami, karena Engkau yang selalu menjaga kami, dan penjagaan-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan sehelai pun rambut kami tak akan terjatuh tanpa seizin. Betapa dahsyatnya Engkau, Tuhan. Betapa hebatnya Engkau. Dan semua Engkau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Bukan karena kami, Tuhan. Sedikit pun bukan karena kami.
bukan karena apa yang kami lakukan kepadamu, tapi Engkau yang lebih dulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang ajaib, kasih yang tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Tapi biarlah kasih kami yang semakin bertambah-tambah kepadamu. Biarlah semakin hari kami semakin mengenal Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga kami semakin mengasihi Engkau, tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu menguasai hidup kami. Firman-Mu mengendalikan kami. Sebab firman-Mu itu adalah diri-Mu, Tuhan. Engkaulah gembala yang baik bagi kami. Hanya kepada suara-Mu lah kami akan mendengar dan kami akan ikuti. Sebab kami percaya pimpinan, tuntunan, arahan-Mu tidak pernah salah. Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami boleh menikmati pemeliharaan yang sempurna di sepanjang tahun 2021. Dan kami boleh ada di hari yang ke-364 di tahun ini, Tuhan. Semua oleh karena kemurahan. Semua hanya oleh karena kebaikan. Kami boleh lewati hari-hari hidup kami, musim-musim dalam hidup kami. Engkau jadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang, mengatasi setiap pergumulan dan persoalan yang ada. Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang memberikan hikmat bagi kami. Sebab itu sungguh kami mau terus di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Kami siapkan hati kami pagi hari ini. Belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti. Tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan. Disambut dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik. Terima kasih Pak Eri yang sudah menolong kita pagi ini untuk menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat teduh kita pada hari ini masih di Yohanes 10 yang hari ini ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan dengan cepat bagi Bapak Ibu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan menceraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu.
Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, tentu saja ayat ini atau perikop ini sudah sering kita baca dan sudah sering kita dengar. Ya, ini satu perumpamaan yang Yesus kembali ulangi, ya, untuk menjelaskan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, ya, siapa sesungguhnya Tuhan Yesus, ya. Perumpamaan itu dia sebutkan sebagai gembala yang baik, kemudian dibandingkan dengan gembala upahan atau gembala sewaan, ya. Kemungkinan pada waktu itu memang gembala upahan atau gembala sewaan itu adalah sebuah pekerjaan yang lazim atau yang biasa, ya, dilakoni, sehingga Yesus memberikan perbandingan dirinya dengan gembala-gembala upahan, gembala-gembala sewaan yang karakteristiknya adalah tentu saja rasa kepemilikannya tidak ada, sehingga ketika bahaya datang, ketika serigala datang mengancam, ya, maka gembala-gembala upahan, gembala-gembala sewaan ini lari terbirit-birit, ya, membiarkan serigala-serigala menerkam dan mencerai-beraikan domba-dombanya. Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus yang sebagai gembala yang baik, ya, Yesus justru mempertaruhkan, jadi lebih tepatnya mempertaruhkan nyawanya, ya, demi keselamatan daripada domba-dombanya, sehingga domba-dombanya tidak diterkam dan tidak dicerai-beraikan oleh serigala. Ini jelas bicara soal karya keselamatan Yesus di kayu salib, ya, bagaimana Yesus memberikan dirinya, mengorbankan dirinya bagi kita, sehingga iblis yang harusnya menerkam kita, ya, membinasakan kita, dapat dikalahkan. Akhirnya kita beroleh keselamatan dan beroleh kehidupan yang kekal. Yang kedua, tentu yang saya dapatkan dari perikop ini adalah menarik sekali bahwa di dalam ayat 14 dan ayat 15 dikatakan Yesus mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal Yesus. Jadi ada satu hubungan yang cukup kuat, ya, antara gembala dan domba, di mana gembala mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal gembala dengan baik. Ini berbicara soal sebuah hubungan yang kuat antara gembala dan domba. Langsung saja, ya, apa aplikasinya bagi kita, ya. Yang saya dapatkan yang pertama adalah tentu, ya, kita harus sangat bersyukur, ya, buat pengorbanan Yesus di kayu salib, ya. Kenapa? Karena apa ya, katanya kan begini, tidak lazim, tidak ada gembala yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, gitu. Tapi Yesus sebagai gembala yang baik, dia memberikan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya untuk apa? Keselamatan kita, ya, sehingga kita memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Bagi saya ini harus kita renungkan setiap hari, setiap saat. Bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita hari ini ada seperti ini, bisa ada tadi seperti doa-doa Pak Heri, kita sudah di hari ke berapa nih? Hari ke-364, ya, penyertaan Yesus. Lalu kita juga tadi mengatakan setiap musim bisa berganti, tapi kasih Tuhan itu sungguh-sungguh tetap abadi di dalam hidup kita. Kita bersyukur tiap pagi bisa bangun, bisa bernapas,
kaki tangan kita masih bisa digerakkan, ya, masih bisa berjalan, semua karena anugerah Tuhan. Ini perlu perenungan setiap hari yang harus kita hayati, bagaimana Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib supaya kita selamat, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Yang kedua yang saya dapatkan adalah menjadi gembala yang baik. Yesus sudah membuktikannya, ya. Yesus sudah memberi jaminan. Dia adalah gembala yang baik. Dia tidak lari ketika serigala mengancam, ketika ada bahaya, ya. Nah, permasalahannya adalah apakah kita sudah menjadi domba yang baik, ya? Apakah kita sudah menjadi domba yang baik? Artinya apa? Apakah kita ini sudah memberi diri untuk digembalakan oleh Tuhan Yesus setiap hari? Mungkin sedikit mengapa kita dilambangkan sebagai domba, ya, bukan hewan yang lain. Kuda kayak gitu kan lebih keren, lebih kuat, ya, atau beruang gitu ya, yang lebih perkasa, ya, atau harimau gitu ya. Tapi kita digembalakan, diibaratkan sebagai domba, ya. Saya cari-cari ya ciri-ciri domba itu, dia kita tahu tidak memiliki alat tarung ya atau alat serang. Dia tidak memiliki kuku yang panjang, ya, taring yang kuat ya untuk membela dirinya, ya. Kemudian domba juga tidak pandai untuk cari makan. Dia harus dibantu, ya. Kemudian ini dia nih, ya. Domba itu mudah sekali tersesat. Ya, gampang sekali tersesat. Makanya dia harus ada di dalam kawanan dan membutuhkan seorang gembala untuk mengarahkan jalannya pulang. Karena dia tidak ingat jalannya, gitu ya. Dia harus ada gembala dan dia gampang tersesat. Bahkan kadang-kadang di dalam komunitas pun, di dalam kawanan, dia masih bisa melenceng ke sana dan kemari, ya. Kemudian domba juga disebutkan dia kalau terluka, ya, dia harus ada yang merawatnya. Kalau enggak nanti lama-lama dia bisa mati. Intinya apa? Intinya domba adalah memang hewan yang sangat lemah. Jadi oleh karena itu domba itu 100% ya butuh gembala. Ya, 100% dia sangat membutuhkan gembala. Memang hewan yang membutuhkan gembala, ya. Nah, pertanyaannya, ya, sudahkah kita memberi diri digembalakan oleh Tuhan Yesus setiap hari? Digembalakan itu maksudnya apa? Tentu dituntun ke arah yang benar, ya. Setiap hari dituntun ke arah yang benar. Langkah praktisnya apa? Langkah praktisnya bagi kita. Langkah praktisnya bagi kita adalah mempraktekkan Roma 12 ayat 1 sampai 2 itu, bahwa setiap hari kita memberikan tubuh kita untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk diperintah oleh Tuhan. Atau kita mempraktekkan Matius 6 ayat 33, mencari kebenarannya dikatakan, ya. Jadi Roma 12 ayat 1 sampai 2 itu kan kita bicara soal mempersembahkan tubuh, dan ayat 2 mengatakan diperbaharui ya budi kita setiap hari. Jadi kalau kita menyadari ada sesuatu yang masih salah atau masih belum benar di dalam diri kita, kita mau dan siap untuk berubah, ya, dituntun oleh kebenaran, ya, dituntun oleh gembala kita, ya. Nah, karena ini masih berhubungan dengan suasana Natal, saya pikir masih tetap ada hubungannya dengan Natal, ya. Bahwa Natal yang sejati atau Natal yang sesungguhnya sering sekali kita abaikan gitu. Bahwa makna Natal yang sesungguhnya bukan hanya Yesus lahir di hati kita. Yesus lahir di hati kita itu hanya awalnya. Tapi tujuan Natal yang sesungguhnya bukan hanya sekedar Yesus lahir. Kalau hanya sekedar Yesus lahir di hati kita, kita belum mengalami tujuan akhir dari Natal.
tujuan akhir dari Natal adalah Yesus ingin, kan dia lahir sebagai raja, ya, sebagai raja. Jadi sebagai raja tentu Yesus ingin memerintah sebenarnya dalam hidup kita, ingin menggembalakan kita. Jadi Natal itu berarti Yesus lahir dan Yesus memerintah dalam hidup kita setiap hari. Yesaya 9 ayat 5 itu mengatakan, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berarti Yesus membawa misi kerajaan di muka bumi ini, membawa lambang pemerintahan kerajaan surga untuk memerintah kita. Jadi kalau Yesus belum memerintah dalam hidup kita, hanya sekedar lahir saja, maka kita belum mengalami Natal yang sesungguhnya. Ini menjadi refleksi bagi kita, menjadi renungan bagi kita, ya, supaya setiap hari kita boleh mengalami Natal, yaitu Yesus lahir dan Yesus menggembalakan kita, Yesus memerintah hidup kita setiap hari. Jadi kita tidak diperintah lagi oleh ego kita. Ketika kita disakiti, kita kadang-kadang ingin membalas, tapi kita tahu bahwa kita harus mengampuni dan harus memberkati. Ya, kebenaran yang memerintahkan kita. Yesuslah yang menggembalakan kita. Ketika kita direndahkan, kita ingin marah, tapi akhirnya kesabaranlah yang memerintah kita. Ya, ketika kita mengalami kemalangan, kita ingin bersungut-sungut, kita ingin khawatir, kita ingin takut, tapi akhirnya kebenaranlah yang membawa kita untuk berespon benar terhadap segala situasi. Jadi perlu setiap hari kita diperintah dan kita digembalakan oleh Yesus dalam hidup kita. Yang ketiga yang saya dapatkan refleksinya adalah bahwa domba yang baik itu mengenal gembalanya. Dalam hal ini mengenal suaranya, ya, sehingga dia tidak tersesat. Jadi dari banyak kelemahan domba tadi, kelebihannya adalah dia mempunyai telinga yang peka terhadap gembalanya. Ya, dia sangat peka terhadap suara gembalanya daripada suara-suara asing. Ya. Sehingga domba yang baik itu sangat peka terhadap suara gembalanya, dan bukan hanya sangat peka, dia sangat percaya kepada suara tersebut daripada suara-suara asing. Ya. Nah, ironi sekali kalau dalam hidup kita lebih peka terhadap suara-suara asing daripada suara Tuhan, daripada suara firman Tuhan. Ya, ironis sekali, ya. Jadi hati-hati supaya kita tidak peka, ya. Kita cek hati kita cek telinga rohani kita, ya. Kita cek diri kita, apakah yang lebih sering kita dengar, yang lebih peka, yang lebih banyak kita dengar, apakah suara kekhawatiran, suara ketakutan, suara ego kita, suara berisik dari dunia ini, suara berisik dari medsos, ya, berita-berita yang menakutkan, ya, bahkan suara-suara dari iblis tentunya, ya. Kita sering mendengar ada orang ayah yang membunuh anaknya hanya karena mendengar suara bahwa anaknya itu adalah binatang yang harus ya, mungkin ada penyakit atau lain sebagainya. Tentu jangan sampai seperti itu, ya. Jadi mari kita jadi gembala yang baik, melatih telinga rohani kita untuk peka terhadap suara Tuhan, sehingga kita begitu respon terhadap apapun suara firman Tuhan yang selalu kita dengar. Ya. Yang terakhir yang saya dapatkan, satu sifat domba yang menarik adalah sifat domba itu kalau dia sudah makan dan sudah kenyang, dia punya kebiasaan untuk tiduran di cekungan yang kecil, ya, untuk mendapatkan rasa nyaman. Ya, dikatakan dia agak bolak-balik di tidurannya itu supaya mendapatkan kenyamanan. Dan untuk domba-domba yang besar dan punya bulu yang lebat, nah sering sekali akhirnya dia terjebak di tidurannya itu, kakinya nggak bisa menyentuh tanah, sehingga dia meronta-ronta untuk bisa berbalik, tapi nggak bisa. Gitu. Sehingga ini membuat dia panik, ini membuat dia ketakutan,
Kalau gembala tidak menemukan dia bisa mati di dalam apanya itu, tidur-tidurannya itu. Nah, ini menarik juga ya. Nah, aplikasinya bagi kita sering sekali ketika kita memiliki rasa nyaman ya, tidur-tiduran secara rohani ya. Nah, kita bisa mati secara rohani di dalam kenyamanan kita ya. Kalau kita sempat nanti buka di dalam Ulangan 8 ayat 10 sampai 14 ya, yang mengatakan ketika Tuhan sudah memberkati kita, kita sering sekali menjadi sombong, kita sering sekali menjadi angkuh, kita sering sekali justru melupakan Tuhan di dalam berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu rupanya kenapa gembala sering mengajak domba-domba itu ke tempat-tempat yang sulit. Jadi bukan ke tempat-tempat yang nyaman, ya, di bebatuan, ya, di pinggir-pinggir jurang, ya, supaya domba tidak terus-menerus merasa nyaman. Karena kalau terus-menerus merasa nyaman, berbahaya bagi domba itu karena dia bisa tidur-tiduran dan tidak bisa bangkit lagi. Ya, mungkin itu saja karena waktunya sudah ini banyak yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Ramli. Nah, saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan apa yang diuraikan Pak Ramli secara detail satu persatu. Dan poin pentingnya yang seperti Pak Ramli tanyakan di depan tadi, apakah kita sudah jadi domba yang baik, domba yang peka? Karena kalau dari sisi Tuhan, sebagai gembala yang baik, itu sudah nggak perlu diragukan lagi Bapak Ibu. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, yang tadi Pak Ramli tadi katakan, kenapa domba dan bukan binatang yang lain? Karena memang domba adalah binatang yang paling lemah. Kita harus menyadari betapa kita butuh Tuhan dari segala sisi yang tadi. Kita digambarkan seperti domba yang tidak punya senjata untuk menyerang, untuk melindungi diri sendiri. Kita mudah tersesat, seringkali kita bisa merasa nyaman, dan itu justru membuat kita mati. Jadi betapa kita harus peka mendengar suara Tuhan. Dan kita adalah domba gembalaan Tuhan. Itu yang harus kita taruh dalam hati kita, keyakinan. Karena kalau kita kembali ke dalam Yohanes tadi, di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16, di situ dikatakan bahwa ada padaku domba yang lain, yaitu saudara dan saya, yang juga harus dituntun. Ya, memang kalau bicara secara konteks kan ayat-ayat di atas tadi itu bicara tentang umat Israel. Tapi kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan bahwa kita yang tadinya bukan domba gembalaan Tuhan, tapi domba yang digembalakan dalam perhambaan dosa. Seperti Pak Ramli tadi katakan, Natal bukan hanya bicara soal Yesus lahir, tapi dia mau memerintah, mengembalakan kita, dan itu dibuktikan dengan dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Bahkan kalau nanti kita lompat di ayat yang ke-28, ada sebuah jaminan yang luar biasa. Di dalam setiap kelemahan kita yang seperti digambarkan oleh Pak Ramli tadi, betapa kita butuh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan Yesus memberikan sebuah jaminan. Dan aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak ada yang dapat merebut mereka dari tanganku. Kita bersyukur kita menjadi kawanan domba gembalaan Tuhan sendiri, dan kita ada di dalam tangan Tuhan, dan jaminan firman Tuhan itu luar biasa. Karena ayat 29 katakan, aku dan Bapa lebih besar daripada apapun. Jadi sekali lagi kita bersyukur untuk tahun 2021, 364 hari kita lewati di dalam pimpinan tuntunan penggembalaan Tuhan. Bukan karena kuat gagah dan pintar kita. Oleh sebab itu, untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru, bahkan seumur hidup kita, mari menjadi domba yang baik. Jangan jadi domba yang bandel, karena tadi ingat, domba itu gampang tersesat. Terus kalau lagi diberkati Tuhan, jangan terus berleha-leha.
nyaman, mau cari zona nyaman, terus bekerja dan berkarya bagi Tuhan. Nah, hari-hari ini iblis akan berusaha merebut kita dari tangan Tuhan. Ini adalah hari-hari terakhir. Matius 24 dan 24 katakan, sekiranya mungkin orang pilihan, yaitu saudara dan saya. Wahyu katakan iblis telah turun dengan geramnya yang dahsyat, karena dia tahu waktunya sudah singkat. Tapi sekali lagi kita bersyukur sebagai domba gembalaan Tuhan. Kita aman. Yesus menjamin. Tapi sekali lagi pertanyaan yang ditajukan Pak Ramli tadi yang menjadi renungan kita. Kita sudah jadi domba yang baik nggak? Itu masalahnya Bapak Ibu. Jadi itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Yuk kita evaluasi hidup kita evaluasi kekristenan kita. Apakah kita menjadi domba yang baik? Ingat, kita ini sangat lemah dan kita ini sangat butuh Tuhan. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Ibu Miriarti mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, sedikit. Di ayat 27, Tuhan katakan begini. Kita kan memang domba-domba yang lain ya. Tapi Tuhan katakan begini secara keseluruhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi kita harus mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan setiap saat ya. Tadi kan digambarkan bahwa domba itu mudah tersesat. Karena domba itu tidak menandai langkahnya. Jadi dia pergi kemana, dia tidak menandai. Beda dengan binatang yang lain ya. Anjing. Anjing itu menandai tempat-tempat yang dilewati. Sehingga dia nanti akan bisa pulang sendiri ke rumah tempatnya tinggal gitu ya. Nah, domba tidak seperti itu, maka supaya tidak sesat, domba-dombaku itu harus mendengarkan suaraku, kata Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah, itu tiap-tiap hari kita lakukan, supaya kita tetap menjadi domba. Jangan menjadi anjing, maaf ya. Jadi itu memang Tuhan itu mau kita seperti domba. Dan domba-domba yang baik itu ya mendengar suara Tuhan, ya, karena Tuhan mengenal domba-dombanya dan mengikut Tuhan. Setiap hari, setiap langkah kita. Itu yang saya dapat hari ini, Pak. Terima kasih dengan Koram Deo ini yang sudah sekian hari kita jalankan. Jadi ini adalah wahana di mana kita bisa mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, amin. Jadi jadilah domba yang mendengar suara gembalanya, terus ikuti. Kata kuncinya Bapak Ibu ya. Jadilah domba yang baik. Oke, Tuhan memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa pagi kita. Silakan Edi. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sembah, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang Kau telah sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Bila Engkau terus memberkati hamba-Mu Tuhan. Bila Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan, Engkau terus mengingatkan kami Tuhan, betapa kami sangat butuh Engkau Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, maupun di dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan, maupun Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang sangat lemah ya Tuhan, yang sangat membutuhkan Engkau Tuhan di saat kami tidak berdaya, di saat kami tidak mampu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, khususnya kami mau berdoa Tuhan buat Ibu Mirianti yang akan pergi ke Surabaya Tuhan untuk menemui dokter Poli Syaraf di Rumah Sakit Sutomo ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus yang memberkati dia Tuhan di dalam setiap perjalanannya Tuhan. Biarlah kendaraan ia tumpangi Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan Kau tibakan Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Kau juga jamah Tuhan di dalam setiap pemeriksaannya Tuhan.
Biarlah kami percaya Tuhan, oleh kuasa daripada bilur-Mu Tuhan, Engkau telah memulihkan dan menyembuhkan Tuhan dari segala sakit apapun ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan terlebih besar dari segalanya ya Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau terus memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Dari perekonomian ya Tuhan. Biar Engkau juga menjamah Tuhan dari segala apapun yang akan terjadi Tuhan di bangsa negara kami Tuhan. Di tahun yang akan datang Tuhan. Biar Engkau juga terus menyertai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga jamah Tuhan para pemimpin bangsa negara kami Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Engkau juga memberikan hikmat-Mu Tuhan kepada pemerintahan kami Tuhan. Untuk mereka boleh selalu takut akan Engkau Tuhan. Dan mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kita juga bersatu hati dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah punya kekerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau telah menjadi gembala yang baik dalam hidup kami, yang telah memberikan nyawa-Mu bagi keselamatan kami. Biarlah kami juga boleh menjadi domba-domba yang baik, yang senantiasa peka terhadap suara-Mu, dan percaya serta mengikuti suara-Mu. Biarlah kami terus digembalakan dan dipimpin oleh Engkau, ya Tuhan. Terlebih-lebih menyambut tahun yang akan datang, tahun depan, tahun 2022, kami mau senantiasa memberi diri kami dipimpin, diperintah, dikuasai oleh Engkau ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat hari ini, kami sekali lagi serahkan hidup kami. Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami, Tuhan yang memberkati keluarga kami, usaha dan bisnis kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya boleh berhasil. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.